Hari ini kita akan menyelam ke dalam salah satu konsep paling keren dalam dunia pemrograman, yaitu rekursi. Mungkin kedengarannya rumit, tapi tenang. Kita akan membedahnya dengan cara yang super mudah, bahkan menggunakan contoh dari kegiatan sekolah kita sehari-hari. Jadi, apa sih rekursi itu? Bayangkan ini. Sekolah kita mau mengadakan acara pensi akbar. Dan sebagai ketua panitia, kamu ditugaskan untuk membentuk tim. Kamu nggak mungkin kan memilih semua anggota sendirian? Pastinya kamu akan menunjuk beberapa koordinator divisi, misalnya divisi acara, keamanan, dan konsumsi. Nah, para koordinator ini kemudian akan memilih anggota tim mereka masing-masing. Koordinator divisi acara mungkin akan menunjuk penanggung jawab untuk tiap segmen acara. Dan begitu seterusnya sampai semua posisi terisi. Proses mendelegasikan tugas ke bawah, di mana setiap orang melakukan tugas yang sama, yaitu memilih anggota tim sampai tugas yang paling kecil selesai. Itulah inti dari rekursi. Kamu memecahkan masalah besar menjadi masalah-masalah kecil yang identik. Dalam pemrograman, rekursi adalah ketika sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan versi yang lebih kecil dari masalah yang sama. Sekarang, mari kita lihat dari sudut pandang matematika yang mungkin lebih familiar, yaitu faktorial. Kalian pasti ingat kan? Faktorial dari 5 dikali 5 adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2. Dikali pertama kalau kita perhatikan, 5 itu sebenarnya sama dengan 5 dikali 4. Dan 4 sama dengan 4 dikali 3. Dan begitu seterusnya sampai kita mencapai 1. Yang nilainya adalah pertama pola ini sama persis dengan cara kerja rekursi. Untuk mencari faktorial dari sebuah angka, misalnya n, kita cukup mengalihkan n dengan faktorial dari n1. Kita terus melakukan ini berulang-ulang. Memanggil fungsi faktorial untuk angka yang lebih kecil sampai kita mencapai kasus dasarnya. Yaitu ketika n sama dengan pertama kasus dasar atau base case ini sangat penting. Karena inilah yang menghentikan proses rekursi. Tanpa base case, fungsi akan terus memanggil dirinya sendiri tanpa henti. Seperti rapat panitia yang gak pernah selesai. Mari kita coba terapkan dalam kode. Bayangkan kita punya fungsi bernama faktorial n. Di dalam fungsi ini kita cek dulu apakah n sama dengan 1. Jika ya, kita langsung kembalikan. Nilai pertama ini adalah base case kita. Tapi jika tidak, kita akan mengembalikan nilai n dikali dengan hasil pemanggilan fungsi faktorial n1. Simple, kan? Fungsi ini memanggil dirinya sendiri dengan input yang lebih kecil, persis seperti konsep faktorial yang kita bahas tadi. Jadi, kembali ke contoh panitia sekolah. Tugas besar membentuk panitia dipecah menjadi tugas lebih kecil, koordinator memilih timnya. Proses ini berhenti ketika kita sampai pada anggota yang tidak perlu memilih siapa-siapa lagi. Itulah base case-nya. Rekursi membantu kita menulis kode yang lebih bersih dan elegan untuk masalah-masalah yang bisa dipecah menjadi sub-masalah yang serupa. Mulai dari mengurutkan data, mencari jalan dalam labirin, hingga struktur data seperti pohon, semuanya banyak memanfaatkan kekuatan rekursi. Memang, pada awalnya rekursi bisa terasa sedikit membingungkan, seperti mencoba memahami alur komando dalam kepanitiaan yang besar. Tapi dengan latihan dan memahami dua komponen utamanya, yaitu base case untuk berhenti dan recursive step untuk memanggil diri sendiri, kalian pasti bisa menguasainya.
Cobalah untuk memikirkan contoh lain di sekitar kalian. Mungkin seperti baris berbaris, di mana instruksi komandan diteruskan ke komandan peleton, lalu ke komandan regu, sampai ke setiap anggota. Semoga penjelasan ini membuat konsep rekursi jadi lebih jelas dan tidak semenakutkan kelihatannya ya. Ini adalah alat yang sangat powerful dalam gudang senjata seorang programmer. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis.